semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Lagi KB 3 bulan ya, kalian suntik 3 bulan ya. Jadi kalau KB suntik yang 3 bulan, Bunda juga perlu tahu apa saja sih side effect atau efek samping yang ditimbulkan dari suntik KB yang 3 bulan. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan agar kita bisa lebih tahu apa saja sih efek samping dari suntik KB yang 3 bulan. Suntik KB yang 3 bulan itu memang menjadi semacam primadona ya sama ibu-ibu ya, terutama bagi mereka yang takut terhadap tindakan-tindakan seperti pemasangan IUD atau pemasangan implan. Itu kalau mereka yang takut, itu solusinya adalah suntik KB yang 3 bulan. Kenapa? Karena jaraknya relatif lebih lama. Jadi kalau mereka pakai suntik KB yang 1 bulan, jaraknya terlalu dekat. 2 bulan juga dekat. Kalau pakai pil apalagi ya, pakai pil mereka juga harus setiap hari minum pil. Akan tetapi Bunda perlu tahu bahwa semua alat kontrasepsi itu sebenarnya ada efek sampingnya ya. Tidak dipungkiri juga untuk suntik KB yang 3 bulan. Ya, efek samping dari suntik KB yang 3 bulan yang pertama adalah pusing. Jadi karena hormon progesteron ini bisa menyebabkan pusing untuk pengguna suntik KB yang 3 bulan ini. Yang kedua yaitu efeknya apabila setelah penyuntikan itu terkadang ada perasaan yang gak nyaman ya, ada juga rasa nyeri walaupun terkadang biasa aja ya. Orang tidak sama terkadang untuk ambang batas rasa nyerinya. Terkadang orang yang si A menganggap ini biasa aja, si B menganggap aduh sakit kayak gitu biasanya ya. Jadi memang terkadang ada rasa nyeri setelah suntikan. Berikutnya lagi adalah kenaikan berat badan. Jadi kenaikan berat badan ini terkadang beberapa orang bisa signifikan ya untuk kenaikannya. Ini juga tergantung juga dengan asupan makan dari Bunda ya, asupannya bagaimana. Kalau asupannya memang dia over ya, terkadang mungkin karena dampak psikologis dia merasa nyaman, oh santai, nggak kepikiran ya, nggak kepikiran hamil. Kadang seperti itu jadi lebih enjoy untuk makan, bisa jadi seperti itu. Akan tetapi memang tidak dipungkiri bahwa progesteron itu juga bisa menyebabkan perubahan berat badan yang signifikan juga. Selain itu juga dia ada menyimpan cairan di dalam jaringan sehingga dia bisa berat badannya lebih naik. Nah, ini juga sering dikeluhkan oleh pengguna kontrasepsi yang 3 bulan ini. Jadi adanya perubahan pada pola menstruasi. Jadi pola menstruasi ini banyak ya, bisa dari banyaknya, bisa dari lamanya, bisa dari polanya, siklusnya. Jadi macam-macam. Jadi yang sering dikeluhkan itu adalah spotting ya. Spotting itu adalah menstruasi yang sedikit-sedikit tapi lama banget gitu ya. Spotting itu kayak flek-flek gitu ya. Flek-flek yang terjadi biasanya itu lama sekali ya, lama. Bisa kadang sampai 1 bulan gitu ya, atau sampai selama pemakaian. Jadi sekarang haid, besok hilang, di hari ini haid, besoknya lagi hilang, setelah dikeramas hilang, balik lagi kayak gitu. Jadi itu sering terjadi pada pengguna suntik KB yang 3 bulan. Ada juga dia karena memang efek dari progesteron ini, itu dia tidak menstruasi sama sekali. Jadi selama penggunaan suntik KB yang 3 bulan dia tidak menstruasi sama sekali. Berikutnya lagi bisa saja terjadi yang namanya jerawat ya, jerawat karena memang efek atau dampak dari progesteron ini mengubah lemak ya menjadi lemak. Jadi dia gampang sekali terjadinya jerawat. Selain jerawat ya, bisa juga terjadi yang namanya terkadang kulit kusam, walaupun ini jarang sekali terjadi ya pada pengguna suntik KB. Akan tetapi ini ada yang mengalami kulit menjadi lebih kusam. Suntik KB yang 3 bulan itu tidak mencegah terjadinya penularan infeksi menular seksual. Jadi apabila ada pasangan yang melakukan hubungan seksual dan dia
pengguna suntik KB yang 3 bulan apabila melakukan hubungan seks itu masih bisa tertular ya, beda dengan menggunakan kondom. Kalau menggunakan kondom dia bisa mencegah penularan infeksi menular. Untuk suntik KB yang 3 bulan karena efek atau dampak dari progesteron ini bisa menyebabkan kesuburan yang lama baliknya, lama pulihnya. Jadi karena memang progesteron ini sifatnya adalah mengelupaskan sehingga tidak terjadi penebalan dan efeknya akan membuat kesuburan menjadi lebih lama untuk baliknya. Hal ini biasanya pengguna suntik KB yang 3 bulan itu butuh waktu 7 bulan rata-rata 7 bulan untuk balik suburnya. Ini bisa maju bisa mundur, bahkan ada yang sampai 2 tahun itu masih belum balik lagi untuk kesuburannya. Untuk efek samping yang berikutnya adalah adanya perubahan pada libido. Jadi perubahan pada libido ini atau penurunan gairah seksual ini bisa disebabkan oleh karena faktor progesteron. Apabila bunda itu merasa nggak nyaman, kok jadi gini ya, kok jadi dingin-dingin aja ya sama Pak Su. Nah, bunda bisa ganti dengan metode kontrasepsi yang lain. Ya, karena efek dari progesteron ya tidak muncul yang namanya estrogennya tidak muncul. Nah, ini bisa meningkatkan resiko osteoporosis. Jadi bisa meningkatkan resiko osteoporosis. Oke bunda, ini aja yang bisa kita sharingkan pada kali ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan aja tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan apabila bunda merasa ini sangat bermanfaat, silahkan di-share kepada teman, saudara ya. Dan juga di-like. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.